Jazakumullahu khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Masjid Taklim As-Sakinah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita pada pagi ini kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk di penghujung bulan Zulqa'dah. Insyaallah beberapa hari lagi kita memasuki bulan Zulhijjah. Pada kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji kajian dengan tema meneladani kesabaran Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kesabaran beliau adalah kesabaran yang sempurna dan sangat-sangat sempurna. Kesabaran dalam hal apa? Kesabaran dalam menjalankan syariat Allah, kesabaran dalam menjalankan segala aturan perintah dan larangan Allah, dan juga kesabaran ketika mendapat ujian-ujian dari Allah. Maka kesabaran ini patut kita contoh, patut kita teladani. Dan orang yang paling meneladani kesabarannya Nabiullah Ibrahim adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu dari keturunan Ibrahim yang Allah angkat sebagai nabi terakhir. Maka insyaallah semoga kita akan mengkaji dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadis terkait dengan bagaimana kesabaran Nabiullah Ibrahim, semoga menjadi cerminan bagi kita, menjadi semangat untuk kita lebih bersabar lagi dalam menghadapi segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman, Allah telah mengutus para nabi dan rasul. Dan di antara nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, ada nabi dan rasul pilihan yang disebut ulul azmi. Itulah nabi-nabi yang memiliki keteguhan dan kesabaran yang sangat luar biasa. Dan kita diperintah oleh Allah, sabarlah seperti mereka. Saya buka sebagai muqaddimah surat Al-Ahqaf, surat 46 ayat terakhir. Ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah sebagaimana bersabarnya para rasul-rasul ulul azmi, yang memiliki keteguhan, yang memiliki kekuatan kesabaran yang luar biasa. Wala tasta'jilahum, dan janganlah kamu meminta kepada Allah supaya Allah menyegerakan siksaan azab kepada mereka. Ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Nanti ketika orang-orang melihat azab
Orang dolim melihat azab. Ketika azab itu Allah akan timpakan kepada mereka, barulah mereka menyadari seakan-akan mereka tidak pernah hidup tinggal di dunia kecuali hanya sesaat di waktu siang. Balagh. Maka Allah perintah kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad, tugasmu menyampaikan, sampaikan dengan kebenaran-kebenaran. Fahal yuhlaku illal qaumul fasiqin. Bukankah tidak akan diazab, disiksa oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik? Di ayat ini jelas bahwasanya kita diperintah Allah sabar. Sabar sebagaimana para nabi ulul azmi sabar. Sabar dalam hal apa? Sabar dalam menjalankan syariat Allah, hukum Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah. Apakah itu dalam menjalankan perintah, dalam meninggalkan larangan, mengikuti syariat, menghadapi cobaan, ujian, semua itu Allah perintahkan sabar. Surat 76. Surat Al-Insan atau Ad-Dakhr ayat yang ke-24. Fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah kamu terhadap hukum-hukum Rabbmu. Bersabarlah kamu terhadap ketetapan Allah, yaitu hukum Allah, aturan, perintah, syariat, ketetapan, semuanya sabar. Wala tuti' minhum azima, jangan kamu mengikuti mereka orang-orang yang berdosa. Au kafuro, atau orang-orang yang kafir kepada Allah. Sekarang mari kita uraikan tentang bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menghadapi segala ketetapan Allah. Saudaraku seiman, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, ketahuilah, Nabi Ibrahim diutus bersamaan dengan saudaranya yaitu Nabi Lut. Nabi Ibrahim di Babil yaitu daerah Irak, Nabi Lut di kota Sodom. Saat itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika berjalan bersama Lut dalam dakwah bertemu dengan pamannya. Pamannya punya istri cantik jelita yang sangat cerdas dan sangat pandai, namanya Sarah. Sampai dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah memberikan kecantikan itu ada 10. 3 kecantikan untuk Hawa, wanita tercantik di muka bumi. 3 kecantikan untuk Sarah, wanita tercantik setelah Hawa. 3 lagi ketampanan untuk Yusuf. Jadi 10 sudah diambil 9. 3 untuk Hawa, 3 untuk Sarah, 1 untuk Yusuf. Tinggal berapa? 1 itu untuk seluruh makhluk manusia di dunia. Jadi manusia paling ganteng di dunia nggak ada apa-apanya. Dibandingkan Nabi Yusuf. Subhanallah. Tapi insya Allah kita semua nanti cantik dan ganteng di surga insya Allah. Yang penting kita tujuannya masuk surga dulu sekarang. Dan nggak usah mikirin cantik sama gantengnya. Singkatnya, Nabiullah Ibrahim kemudian nikah dengan Sarah. Tinggallah kemudian di Babil, di daerah Irak. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim dakwah. Kenapa? Karena ada suatu daerah itu disebut Syam. Sekarang itu wilayah Syam itu Suriah, Yordan, Palestina, itu masuk lingkungan Syam. Maka hijrahlah. Di tengah perjalanan mampir ke tempat Mesir namanya. Di mana saat itu Mesir dipimpin oleh raja. Rajanya Mesir dari dulu namanya Fir'aun. Hanya ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, Fir'aun 4, seterusnya keturunan. Kalau sekarang raja yang terus-menerus siapa namanya? Ratu kan. Di Inggris itu Elizabeth 1, 2, 3, 4. Namanya beda-beda. Jadi di zaman Nabi Ibrahim juga rajanya Fir'aun. Hanya raja Fir'aun di Ibrahim itu beda dengan yang di zaman Musa. Di zaman Musa itu sudah anak keturunannya Fir'aun ini. Salah satu kejahatannya Fir'aun ini adalah sangat cinta kepada wanita cantik. Apalagi kalau wanita cantik itu sudah bersuami. Nah, apa yang terjadi? Ibrahim mendengar kabar di Mesir yang akan dilalui nanti sebelum menuju kepada Palestina, akan ada nanti raja yang sangat gemar mengambil wanita-wanita cantik
hanya dijadikan pelampias hawa nafsu. Maka mendengar itu, apalagi kalau sudah beristri, maka Nabi Ibrahim dengan Sarah pasti akan melalui Mesir. Saat itu Nabi Ibrahim berkata, wahai Sarah, jika nanti kamu ditanya oleh raja, kamu jangan bilang bahwa kamu adalah istriku, tapi katakanlah aku saudara perempuanmu, saudara perempuannya Ibrahim. Kira-kira salah atau tidak? Nabi Ibrahim berdusta apa enggak nih? Kalau kamu ditanya nanti jangan jawab istriku, kamu itu adalah saudara perempuanku. Dusta atau tidak? Tidak. Saat itu orang Islam baru dua, Ibrahim dengan Sarah. Di Mesir nggak ada yang Islam. Seorang Islam, seorang mukmin, saudara bukan bagi mukmin yang lain. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Jadi Sarah dengan Ibrahim itu saudara enggak? Saudara sesama apa? Muslim. Betul, saudara perempuan sesama muslim. Jadi sesungguhnya tidak dusta, tapi untuk mengelabui Fir'aun. Tapi Fir'aun tetap saja ingin menggauli Sarah. Maka Sarah hanya berdoa kepada Allah. Yang pada akhirnya si raja tidak jadi menggauli Sarah atas tanah Allah. Lalu dibebaskanlah Sarah dengan Ibrahim, melanjutkan perjalanan, diberi hadiah seorang budak wanita hitam yang cantik. Namanya Hajar. Sampailah mereka kemudian di daerah Baitul Maqdis, sekarang kan disebutnya dengan Palestina. Nah, di sanalah Nabi Ibrahim berdakwah. Karena di situ pusatnya kekufuran, penyembahan berhala saat itu. Di saat dakwah di sana, terus berjuang dakwah, Nabiullah Ibrahim terus berdoa. Kenapa? Saat itu Ibrahim usianya sudah hampir 80 tahun. Bahkan sudah lebih. Sementara Sarah sudah mau memasuki 70 tahun, bahkan lebih. Hajar masih muda. Dan atas izin Allah, diperintahkan Hajar dinikah oleh Ibrahim. Sarah dengan ikhlas menyerahkan bekas budaknya, dimerdekakan, dinikahkan dengan suaminya. Ada nggak istri begitu sekarang? Oh, bukan jarang, Pak. Nggak ada. Buru-buru jarang. Nggak ada. Meskipun secara kecantikan Sarah luar biasa. Hajar mungkin kalau dibandingkan nggak ada apa-apanya. Tapi Sarah dengan ikhlas menikahkan. Dan satu harapannya semoga Allah memberikan kebaikan. Maka di saat Nabi Ibrahim sering berdoa, dan salah satu doanya diabadikan oleh Allah di surat As-Saffat, surat 37 ayat ke-100. Robbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku seorang anak yang saleh. Seorang. Nggak minta banyak, seorang. Robbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan untukku seorang anak yang saleh. Kira-kira Sarah bagaimana perasaannya? Mungkinkah saya punya anak? Sudah tua, Pak. Sudah menepus. Sudah mau lebih dari 70 tahun. Kalau Ibrahim, laki-laki, nggak ada kata menepus. Berapapun usianya, insya Allah selama subur masih bisa membuat. Maka Sarah pun ikut berdoa dengan harapan Allah memberikan mukjizat. Qadarullah. Apa yang terjadi? Doa itu Allah kabulkan di ayat 102-nya. Fabasyarnahu bihulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim bahwa dia akan mendapat seorang anak yang halim. Apa itu halim? Santun, lembut, sabar, taat, baik. Wah, berkumpul menjadi satu. Sangat santun akhlaknya, akibatnya, ibadahnya, semuanya. Ternyata yang namanya Ismail itu lahir dari siapa? Yang hamil Hajar. Kira-kira Sarah cemburu apa enggak? Enggak mungkin enggak cemburu, wanita. Menangis, ya Allah, aku perempuan yang mandul, sudah tua. Tapi mau tidak mau ini ketetapan Allah, sabar. Sampai kemudian melahirkan, saat melahirkan itulah kecemburuan Sarah makin menggejolak. Walau bagaimanapun, meskipun mengikuti aturan Allah.
Yang pada akhirnya Allah perintahkan supaya Sarah tidak terus-menerus cemburunya makin parah lagi. Nabi Ibrahim dengan Hajar dan Ismail bayi disuruh hijrah ke Mekah. Bayangkan kira-kira Baitul Maqdis ke Mekah. Siapa yang sudah pernah ke Palestina? Umrah plus Aqsa. Berapa kilometer jaraknya, Pak? 1.500 kilometer lebih kurang. Jalan darat. Sekarang naik pesawat. Cuman berapa jam? 2 jam sampai. Nabi Ibrahim dengan Hajar dan Ismail bayi, onta. Naik onta, Bapak. Boncengan. Plus bayi. Kira-kira bayangannya Nabi Ibrahim dan Hajar ada apa sepanjang jalan? Subhanallah. Kalau haus mampir ke warung bisa nggak? Lapar mampir ke warteg bisa nggak? Kehabisan duit gosok ATM bisa nggak? Satu bekalnya iman dan takwa plus kesabaran. Allahu Akbar. Berhari-hari, berpekan-pekan. Sampailah kemudian di kota Mekah. Di kota Mekah ketemu apa? Belum ada satu orang pun di Mekah. Plus tidak ada pohon-pohonan sama sekali. Yang ada gunung batu, gersang, dan Ka'bah ketika itu belum ada. Baru landasan Ka'bah. Belum dibangun. Subhanallah. Gersang, tidak ada apa-apa. Pertama kali yang didoakan Nabi Ibrahim sampai di Mekah adalah Al-Baqarah 126. Wa idh qala Ibrahim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samara man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Bapak Ibu, hijrah ke suatu tempat gersang, gunung kidul, lagi musim kemarau. Kebayang pohon apa enggak? Itu cuma baru gunung kidul loh, belum Sahara loh. Belum kota Mekah, batu. Kira-kira saat itu yang kita minta apa? Paling cuma rizki saat itu kita minta. Nabi Ibrahim berpikir panjang. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Maaf, saat itu negeri atau bukan? Jauh dari negeri, Pak. Wong cuma ada 3 orang. Ibrahim, Hajar, Ismail. Kering kerontang tanpa tanam-tanaman. Yang diminta, hadzal baladal amina, jadikan negeri ini negeri aman. Warzuq ahlahu minas samarat, berikan rizki kepada penghuni negeri ini kelak dari rizki buah-buahan. Masuk akal nggak Bapak Ibu? Kering kerontang, gersang kering, nggak ada mata air, mintanya rizki buah-buahan. Masuk akal enggak? Nabi Ibrahim bukan berpikir masuk akal atau tidak. Allah maha segala-galanya. Bahkan yang didoakan siapa di situ? Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Siapa saja di antara mereka penduduk ini yang beriman pada Allah dan hari akhir, kasih rizki. Yang enggak, jangan. Kira-kira begitu. Apa jawaban Allah di ujung ayatnya? Qala, Allah berfirman, wa man kafara fa'umatti'uhu qalilan. Hai Ibrahim, yang aku beri rizki bukan orang beriman saja. Orang kafir aku kasih, kata Allah. Subhanallah. Orang kafir aku kasih. Bahkan kalau kita lihat banyak orang kafir lebih sukses dari orang Islam. Betul? Kalau bapak-bapak biasanya membaca majalah Forbes dari Eropa sana, dari Amerika sana, 100 orang terkaya di dunia. Berapa persen orang kafirnya? 90% lebih. Orang Islamnya adalah cuma sekitar 5 atau 6 orang. Yang lainnya kafir semua. Kata Allah, rizki di dunia untuk orang kafir itu sedikit atau banyak? Sedikit sekali, bukan banyak. Qalilan. Kalau dibandingkannya dengan Kenapa? Karena mereka cuma dapat dunia. Hanya dapat di dunia sedikit, summa kemudian atorruhu ila adzabin nar,
kami paksa nanti mereka di akhirat neraka. Jadi dipaksa oleh Allah masuk neraka. Mau nggak mau pasti ke neraka. Maka apa yang kita banggakan dari orang kafir? Nggak ada. Apa yang harus kita puji? Nggak ada. Mereka itu semua penghuni neraka. Wa bi'sal masir. Itu seburuk-buruk tempat. Inilah doanya Nabi Ibrahim. Maaf Bapak Ibu. Doa Nabi Ibrahim di Al-Baqarah 126 itu dikabulkan nggak oleh Allah? Berapa tahun kemudian? Beribu-ribu tahun kemudian. Maaf, Bapak Ibu doa. Kalau doa hari ini pengennya kapan dikabulnya? Hari ini juga. Coba doa udah setahun nggak dikabulkan, apa ngomongnya? Ya Allah udah setahun berdoa nggak dikabulkan juga. Loh, doa itu bukan supaya Allah mengabulkan, bukan. Doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. An-Nu'man bin Bashir mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan Anas bin Malik mengatakan Rasulullah bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intisari ibadah. Doa itu pusatnya, sumsumnya, otaknya ibadah. Anda ibadah tanpa doa, gak ada nilainya ibadah. Jadi yang penting apa kita? Doa. Minta supaya kita diberi kekuatan, kesabaran, akidah yang hak. Minta dunia silahkan. Tapi jangan sampai Anda berdoa, tujuan utamanya dikabul. Kalau tujuan utamanya diijabah, dikabul, siap-siap kita kecewa terus. Tapi kalau doa adalah kita ibadah, urusan pengabulan, urusan Allah, Allah pasti kabulkan. Allah pasti kabulkan. Tidak mungkin tidak. Tapi kapan pengabulannya? Kita tidak bisa ngatur. Bisa sekarang di dunia berupa yang kita minta, bisa diberi oleh Allah dari sisi yang lain. Kalau toh tidak, di surga pasti diberi. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Saat Nabi Ibrahim sampai di Mekah, Hajar dan Ismail ditinggalkan di kota Mekah berdua. Tidak ada siapa-siapa. Gak ada air. Gak ada tanam-tanaman, gak ada persediaan makanan. Ibu ditinggal suami sebulan, kulkasnya penuh, ATM-nya isinya tebel. ATM-nya tipis, tapi isi di dalamnya banyak. Subhanallah. Tidak dengan syarat. Ditinggalkan. Hanya beberapa bulan Nabi Ibrahim tetap mempersiapkan Hajar dengan Ismail di kota Mekah. Setelah itu, Ibrahim diperintahkan untuk dakwah keliling, meninggalkan Mekah. Ditinggalkan Ismail hanya dengan Hajar berdua. Bu, punya bayi, gak dikasih apa-apa oleh suami, ditinggal suami dakwah. Kerja, jangan dakwah deh, kerja selama setahun. Mau dapat rezeki banyak pulangnya. Tapi ibu gak ditinggalin apa-apa. Mau apa enggak? Suamiku gak ninggalin apa-apa. Hajar sedih, menangis. Tapi ketika ditanya Ibrahim, ya Ibrahim, apakah ini atas perintah Allah atau keinginanmu? Bahkan ini perintah Allah. Jika perintah Allah, laksanakan. Ibrahimnya sabar nggak kira-kira, Bu? Sabar ninggalin istri di gurun tandus. Dan anak bayi, Hajarnya sabar. Sarah yang di Baitul Maqdis sabar. Sabar semua tuh intinya. Allahu Akbar, luar biasa. Sabar, sabar, sabar. Apa doanya Nabi Ibrahim kemudian? Coba kita lihat surat 14. Apa doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Surat 14 ayat ke-37. Rabbana wahai Rabb kami, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in. Sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku ini Ismail dengan Hajar di suatu lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman. Di wadi ghairi zar'in. Suatu lembah, jadi Mekah itu lembah Pak begini, dikelilingi oleh bukit gunung. Itu gunung batu yang di situ tidak ada tanaman sekali. Saat itu belum ada air ketemu.
Setelah Nabi Ibrahim meninggalkan, baru Hajar mau menyusui Ismail, kehabisan air, nyari air nggak ketemu. Apa peristiwanya? Lari dari sofa, dilihat di marwah ada fata morgana, dikiranya mata air, lari ke marwah, nggak ada air. Terus sementara Ismail diletakkan di Hijr, di atas batu, yang akhirnya batu itu dikenal dengan Hijr Ismail, batu di mana Ismail diletakkan, yang pada akhirnya disitulah keluar merembas. Lalu Allah perintahkan apa? Zam-zam. Apa artinya zam-zam? Hentakan. Dihentakkanlah tekankannya di bawah itu, lalu memancar zam-zam. Air yang memancar karena dihentakkan. Satu-satunya mata air yang nggak pernah kering ila yaumil akhir. Apa namanya? Masuk akal nggak di tengah gurun ada zam-zam? Setiap orang haji berapa juta orang minum sehari di situ. Berapa juta galon dibawa tiap hari. Allahu Akbar. Berapa pula orang Indonesia yang ngambil lalu dijual di Tanah Abang. Saya nggak tahu beneran apa enggak. Padahal tidak boleh dijual air zam-zam. Demi Allah tidak boleh dijual. Kalau toh menjual bukan menjual, ya mengambil ongkos lah. Berapa ongkosnya? Tapi banyak sekarang. Wong Ustadz jualan air zam-zam juga ada kok. Tapi nggak tahu Ustadz namanya Ustadz siapa, saya nggak tahu. Ustadz Fulan barangkali. Subhanallah. Kembali. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian anak keturunanku di lembah yang tidak punya tanam-tanaman, yang nggak ada mata air. Inda baitikal haram Rabbana liyuqimus shalah. Di sisi Baitul Haram, di sisi Ka'bah, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang tetap mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati-hati manusia cenderung kepada mereka. Apa maksudnya? Nabi Ibrahim berdoa, jadikan nanti umat-umat setelahku cenderung kepada Bait Masjidil Haram. Maksudnya apa? Rindu dengan Ka'bah. Ada di antara Bapak Ibu yang sudah pernah umroh, kalau mau pulang lihat Ka'bah nangis apa enggak? Bohong kalau nggak nangis. Apa yang diinginkan saat itu? Ya Allah, semoga bisa belum meninggalkan Ka'bah, sudah doa minta semoga balik lagi. Apa cita-cita manusia sekarang? Umroh, Pak. Yang hatinya tergantung dengan Allah. Beda yang nggak tergantung, boro-boro mau umroh, keliling dunia bisa, keliling Ka'bah belum pernah. Tergantung. Kenapa umat Islam sampai demikian? Doa Nabiullah Ibrahim. Warzuk minas samarat la'allahum yashkurun. Berikan rizki kepada mereka, ya Allah, dari buah-buahan, supaya mereka bersyukur. Ditinggalkanlah Hajar dengan Ismail. Ibrahim balik lagi ke Baitul Maqdis, lalu dakwah. Sekian belas tahun kemudian, Ibrahim datang lagi. Diperintah Allah, Ismail sudah dewasa. Apa perintah Allah? Ibrahim datang lagi ke Mekah untuk mengembangkan dakwah di Mekah. Saat itu yang pertama diperintah oleh Allah apa? Bangun Ka'bah. Maka tempat ibadah yang pertama-tama dibangun untuk ibadahnya manusia apa? Ka'bah. Allah abadikan di surat 3 ayat 97. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah tempat ibadah yang pertama-tama dibangun untuk ibadah manusia kepada Allah adalah Ka'bah yang ada di Mekah sebagai petunjuk untuk seluruh alam semesta. Apa maksudnya Ka'bah petunjuk alam semesta? Menjadi arah kiblat untuk seluruh alam. Maka manusia di bumi manapun, di alam manapun, di negara mana, saat sholat, kemana menghadap? Ka'bah. Siapa yang pertama kali bangun Ka'bah? Coba kita lihat ayat berikutnya. Al-Baqarah 127.
Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim mendirikan, meninggikan bangunan dasar-dasar Ka'bah bersama Ismail. Jadi yang pertama bangun Ka'bah siapa Bapak Ibu? Siapa? Ibrahim. Dengan siapa? Kira-kira pakai peralatan canggih atau pakai tangan? Hanya tangan dan kapak dan menghancurkan batu gunung. Disusunlah Ka'bah. Hanya berdua. Wa Ismail, hanya dengan Ismail. Apa kemudian setelah beliau membangun, selesai bangun Ka'bah? Apa doanya? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ini dari kami. Maka sunnahnya kita selesai ibadah itu apa yang kita minta di antaranya, terutama Ramadan. Kita saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Terimalah ya Allah. Itu doanya Nabi Ibrahim. Innaka antas sami'un alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Kemudian lihat kembali doanya Nabi Ibrahim di ayat 128. Rabbana, wahai Rabb kami, waja'alna, jadikanlah kami berdua. Karena saat itu dengan Isma, muslimainilaka, dua orang muslim kepadamu. Apa arti muslim? Muslim itu orang Islam. Apa arti Islam? Tunduk patuh dan berserah diri. Maka doanya Nabi Ibrahim apa? Ya Allah, jadikanlah aku dan Ismail termasuk dua orang yang tunduk patuh atau berserah diri kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan juga dari anak cucu kami, ummatan muslimatan lak, menjadi umat yang selalu Islam, tunduk patuh, berserah diri kepadamu. Maka setelah itu semua selesai, diperintah Nabiullah Ibrahim untuk manasik, untuk mengerjakan ibadah. Doanya apa? Wa arina manasikana. Tunjukkan kepada kami tata cara ibadah kami. Sudah selesai bangun Ka'bah, berdoa supaya jadi orang yang tunduk patuh, berserah diri kepada Allah, lalu minta petunjuk bagaimana tata cara ibadah. Setelah itu di ujung ayatnya apa doanya? Watub alaina, dan terimalah tobat kami. Kira-kira Nabi Ibrahim berdosa apa tidak? Nggak ada dosanya, nurut sama Allah kok. Tapi permintaannya apa? Tobat. Coba Bapak Ibu setelah selesai sholat, kanan kiri salam, apa yang diminta? Astagfirullah, mohon ampun. Maknanya apa? Dalam ibadah pun boleh jadi kita berdosa. Maka Nabi Ibrahim minta watub alaina, terimalah tobat kami, innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau maha penerima tobat dan engkau maha penyayang. Singkatnya Nabi Ibrahim kemudian manasik bersama Ismail, bersama Hajar. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang diabadikan. Peristiwa sa'i, Hajar lari Safa Marwah dijadikan sa'i. Peristiwa mengitari mengelilingi Ka'bah sebelum menuju ke Safa Marwah, mencari mata air dijadikan menjadi tawaf. Dan ada peristiwa orang kalau sudah selesai melaksanakan ibadah haji, tahallul berarti selesai haji, tinggal menunggu lempar jumroh yang 3 hari. Jumroh 3 hari harus apa? Orang haji harus apa, Pak? Penyempurnanya. Nyembelih kur. Nabi Ibrahim setelah manasik disuruh nyembelih nggak? Disuruh. Tapi siapa yang disembelih? Nah. Ingat doanya tadi, ayat 128. Apa tadi doanya? Rabbana waj'alna muslimaini laka. Tolong ingat ayat ini. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang berserah diri hanya kepadamu. Maknanya apa? Kalau disuruh orang muslim itu berarti nurut. Sekarang lihat. Saat selesai manasik, Nabi Ibrahim disuruh nyembelih. Tapi saat itu di Mekah nggak ada binatang. Loh, nggak ada rumput-rumputan, nggak ada tanam-tanaman. Maka Allah memerintahkan Ibrahim nyembelih,
Tapi perintah Allah melalui apa? Mimpi. Coba kita buka ayatnya. Ke surat 37 kembali. Ayat 102. Ayat 100. Betul, 102. Tadi kita sudah awali 100 dan 101. Lalu 102-nya. Falamma balagha ma'ahus sa'ya. Maka ketika usia anaknya, yaitu Ismail, telah baligh dan sanggup berusaha dengannya. Apa itu sa'yanya, mahusanya? Berusaha dengan Ibrahimnya. Bangun Ka'bah, sama-sama ibadah. Dah selesai, ternyata selesai ibadah dari manasik itu sudah selesai. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim mimpi. Apa mimpinya? Nah, di situ dikatakan oleh Ibrahim, ya bunayya, hai anakku, inni aro fil manam. Hai anakku, sesungguhnya dalam tidurku. Kalau melihat dalam tidur itu maksudnya apa sih? Mimpi. Aro fil manam, aku melihat dalam tidurku, aku bermimpi. Apakah yang aku lihat dalam mimpiku itu? Anni albahuka, aku menyembelihmu. Lalu Ibrahim tidak arogan. Ibrahim minta pendapat anaknya. Fangzur madza taro. Wahai anakku, coba perhatikan bagaimana menurut pendapatmu mimpiku ini. Ibu, bapak, mohon maaf. Punya anak satu-satunya, keren, cakep, pinter, ganteng. Wis pokoknya sempurna lah. Satu-satunya. Tiba-tiba bapak ibu mimpi. Diperintah oleh Allah, mimpinya diperintah. Bukan cuma mimpinya beli. Diperintah. Kamu harus sembelih anakmu satu-satunya. Berani ngomong nggak Pak sama anak? Berani ngomong nggak Bu? Katakanlah berani ngomong. Nah, aku mimpi disuruh nyembelih kamu. Jawaban anak kita ngomong apa? Bapak ibu nggak waras, anak disembelih, emang kambing. Mungkin anak kita, subhanallah. Tapi karena kesabaran duanya tadi, Ibu. Ibrahim dengan lemah lembut mengajak bicara, wahai orang tua, jika punya masalah dengan anak, ada sesuatu keinginan, nasihat anak, tolong jangan arogan. Biasanya orang tua suka arogan. Nih bapakmu, kamu tuh harus nurut sama bapak. Ini bapak tipe apa seperti ini? Ini tuh mamahmu, kamu nurut sama mama, nggak boleh. Ajak bicara. Biasakan di rumah tangga itu ada majelis syuro, musyawarah. Para suami sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai qawam, tegakkan. Ibu sebagai istri, tegakkan. Supaya apa? Anak kita terbiasa untuk bermusyawarah. Kita jangan egois, jangan otoriter. Lihat Ibrahim alaihissalam. Wahai anakku, aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku melihat aku nyembelihmu. Kira-kira menurut pendapatmu gimana nih Nani mimpi bapakmu ini? Mimpi bapak seperti ini menurutmu apa? Lihat jawabannya Ismail. Qala, Ismail menjawab, ya abati, hai ayahku, hai bapakku, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan. Allahu akbar. Ini perintah atau bukan, Pak? Bukan, mimpi. Nabi Ibrahim tidak yakin bahwa itu perintah. Mimpi. Tapi mimpi itu berulang. Makanya minta sharing kepada anaknya, nah bapakmu mimpinya kok nyembelih kamu ya. Menurut kamu gimana sih pendapat kamu mimpi bapak ini? Ternyata anaknya mengatakan apa? Ini perintah wahai ayahku. Ifa'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan. Apa kata Ismail di ujung ayatnya? Satajiduni insya Allah minas sabirin. Engkau akan dapati aku ya Bapakku, insya Allah aku sabar. Persis ini janji Allah di ayat yang ke-101. Fabasyarnahu bighulamin halim. Halim itu apa sih? Tadi ya sabar, ya pinter, ya nurut, ya taat. Wah, terus kumpul semua jadi satu halim. Sifat yang sangat santun. Bagus semuanya.
Insya Allah engkau akan mendapati. Aku sabar, wahai ayahku. Mari laksanakan ini perintah, wahai ayahku. Apakah Nabi Ibrahim tahu saat itu mimpi itu perintah? Wahyu? Tidak, saudaraku sekalian. Kapan Nabi Ibrahim tahu bahwa itu perintah? Nah, coba ayat 103-nya. Dan beberapa ayat berikutnya. Di ayat 103 apa kata Allah? Falamma aslama. Coba saya ingin bertanya di ayat ini. Falamma, maka ketika kedua-duanya aslama, telah nyata Islamnya. Apa Islam itu tadi artinya? Tadi doanya apa? Ya Allah, jadikan aku berdoa orang yang Islam, berserah diri. Sekarang aku disuruh. Meskipun aku belum yakin ini baru mimpi, tapi nggak mungkin mimpi itu sesuatu yang dusta. Karena mimpi Nabi berupa wahyu. Tapi saat itu Nabi Ibrahim belum tahu. Tapi dikuatkan oleh anaknya Ismail. Ini perintah ya ayahku laksanakan. Kedua-duanya Islam. Apa artinya? Kedua-duanya berserah diri. Nurut sama perintah. Ini kira-kira perintah langsung amarah diperintah atau isyarah diisyaratkan. Lebih berat mana menjalankan perintah dengan isyarat? Isyarat, Pak. Isyarat belum tentu. Kalau perintah, contoh. Bapak Ibu membedakan isyarat dengan perintah ketika nyuruh anak seperti apa? Perintah dengan isyarat. Sehari-hari aja deh. Nih isyarat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar apa? Nak, sudah adzan. Itu perintah atau isyarat? Apa isyaratnya maksudnya? Nak, sholat. Nak, sudah adzan. Kira-kira anak kita gimana? Emang adzan? Adzan. Kalau sudah diisyaratkan nggak nurut juga, apa akhirnya? Nah, sholat. Nah, biasanya anak kita itu perintahnya isyarat atau perintah? Wong kita aja perintah, apa nggak pakai isyarat? Perintah yang dari hati kita, insya Allah. Isyaratnya langsung panggilan dari Allah. Nabi Ibrahim diperintah atau dikasih isyarat? Baru isyarat aslama. Kedua-duanya tunduk berserah diri. Nabi Ibrahim meyakini apa yang dikatakan anaknya benar. Nabi Ismail meyakini mimpi bapaknya perintah. Maka kemudian watallahu lil jabin. Ismail dibawa ke Jabal Kurban di daerah Mina, sekarang lebih dikenal dengan Jabal Kurban, tempat sembelihan kurban. Dipisahkan dari ibunya, ibunya suruh tinggal di situ. Kalau ibunya lihat kira-kira gimana, Bu? Bu tega nggak, Bu? Anakku satu-satunya. Sudah dewasa, nyata salimnya, nyata solehnya. Maka Ibrahim dengan lemah lembut membawa anaknya. Anaknya dengan ikhlas dibawa. Golok sudah diasah, sudah dipegang tangan. Ismail diapain tadi? Tallahu lil jabin. Dibaringkan dia di atas pelipis. Apa maksudnya, Bapak? Jabin itu ini nih. Jadi tidur miring, dibaringkan miring. Kenapa miring? Coba lihat binatang kalau mau disembelih telentang begini atau miring? Kenapa miring, Pak? Supaya mudah memutus urat lehernya. Dua urat putus. Urat nafas dan urat makan. Kalau urat nafas, urat makan, rasa sakit hilang. Rasa sakit sudah hilang. Baru dibaringkan, sudah disembelih belum? Dulu cerita-cerita kita gimana? Ismail ditutup matanya biar nggak lihat, Ibrahim tutup mata. Tiba-tiba jadi kambing. Itu dongeng nggak tahu dari mana. Nggak ada dongeng begitu, Pak. Belum sempat disembelih. Lihat ayat berikutnya. Fanadainahu ayya Ibrahim. Setelah itulah baru Allah katakan kepada Ibrahim, wanadainahu, dan kami panggil dia, hai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu.
Kapan Nabi Ibrahim tahu bahwa itu firman? Bahwa mimpi itu firman, perintah. Kapan? Ini setelah mau nyembelih digagalkan oleh Allah. Qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu. Subhanallah. Inna kadzalika nazil muhsinin. Demikianlah Allah akan memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik. Wa inna hadza lahuwal bala'ul mubin, dan sungguh ini bagimu Ibrahim cobaan yang sangat berat. Kenapa Bapak Ibu dikatakan cobaan berat? Kenapa? Satu-satunya anak ya sudah dewasa, saat itu Ismail usianya sudah mendekati usia 14 tahun. 13 tahun lebih, sudah balik. Jago, cakep, dewasa, dan taat disuruh disembel, belum punya anak lagi. Allahu Akbar. Ini sebuah lahwal bala'ul mubin. Benar-benar suatu cobaan yang sangat berat, cobaan yang sangat berat. Wa kadzalika najzil muhsinin. Maka demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik karena kesabarannya. Maka pada akhirnya di ayat berikutnya Nabi Ismail oleh Allah diganti dengan apa? Wa fadainahu bidzibhin adzim. Apakah Ismail disembelih tiba-tiba berubah jadi kambing? Kambingnya yang disembelih, Ismailnya selamat, atau digagalkan dulu sembelihan itu oleh Allah? Digagalkan, baru Allah turunkan adanya kibas. Sekarang dari mana kibas itu tiba-tiba ada? Coba berpikir. Gersang, nggak ada tanaman, kambing hidup nggak kira-kira? Sekarang aja nggak ada kambing, Pak. Di Mekah, di Mina, kalau nggak didatangkan kambing, ada kambing nggak? Oh, nggak ada rerumputan, nggak ada perdu-perduan. Jadi siapa yang mendatangkan itu? Allah yang berfirman itu. Wa fadainahu, dan kami ganti dia. Allah nggak rela seorang anak saleh dibunuh, disembelih oleh bapaknya, diganti dengan dzibhin adzim, sembelihan yang besar, kibash. Maka yang kurban siapa? Kedua-duanya. Ismail pegang kambing, Ibrahim nyembelih kambing. Jadi siapa yang berkorban? Mereka berdua korban. Disembelih. Subhanallah. Wa tarakna alaihi fil akhir. Kami jadikan Ibrahim itu menjadi apa di situ maknanya? Buah kenangan, tutur kata, atau apa namanya? Subhanallah, mau memberikan ilustrasi. Teladan yang terbaik untuk umat-umat yang setelah peristiwa itu, Ibrahim balik ketemu dengan Hajar. Lalu dikasih kabar gembira oleh Allah. Apa kabar gembiranya? Subhanallah. Fabasyarnahu bi Ishaq. Kami berikan kabar gembira kepadanya seorang anak yang bernama Ishak. Itu digambarkan oleh Allah siapa? Siapa? Baik. Kita lihat sejarahnya lahirnya Ishak. Bapak Ibu, setelah Allah kabarkan Ishak akan lahir, itu kira Ishak lahir dari siapa? Hajar atau dari Sarah? Ibrahim disuruh setelah peristiwa ini suruh balik lagi menemui Hajar. Jadi bolak-balik itu naik onta loh Bapak Ibu. Sendiri Pak, sambil dakwah. Suruh menemui Hajar. Suruh menemui Sarah di Baitul Maqdis. Di Palestina, di negeri Syam. Karena negeri Syam itu sekarang wilayahnya cukup banyak. Suriah, Yordan, Palestina, dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi? Saat Ibrahim berkumpul lagi dengan Sarah, Ibrahim tentu bercerita kepada Sarah tentang peristiwa itu. Ibrahim terus berdoa. Berdoa. Akhirnya Allah kabarkan, Ibrahim mendapatkan anak. Namanya Ishak. Kira-kira Sarah umurnya sekitar itu sudah umur berapa? Lebih dari 90 tahun. Lebih dari 90 tahun. Ibrahim sudah lebih dari 100 tahun.
Kira-kira wanita sudah menepus umurnya 90 tahun punya anak enggak? Masuk akal enggak? Kisah itu Allah abadikan di surat namanya Az-Zariyat. Surat 51. Coba kita sama-sama saksikan ke surat Az-Zariyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayatnya, ayat yang dari mulai ayat yang ke-30, sebentar saya hilaf ayatnya. Ayat 24, afwan. Kita mulai dari ayat 24. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Ya Muhammad, sudah sampaikah cerita kepadamu tentang Nabiullah Ibrahim ketika didatangi tamu-tamunya yang dimuliakan. Dan Nabi Ibrahim saat itu nggak tahu kalau itu malaikat. Idakhalu alaihi faqalu salama. Ketika tamu-tamunya Ibrahim datang ke rumahnya Ibrahim. Ini kira-kira rumah Ibrahim yang di mana nih? Yang di Mekah bersama Hajar atau bersama Sarah? Sarah. Dan kebiasaan orang-orang Arab, orang-orang saleh. Jika ada tamu laki-laki, istrinya di mana? Nemenin atau di kamar? Di kamar, di hujurnya. Tidak nemenin, itu laki-laki dengan laki-laki. Maka Ibrahim yang menemui tamunya. Ketika tamunya mengucapkan salam, dijawab pula, qala salamu, qaumun munkarun. Nabi Ibrahim melihat ini, tamu ini orang nggak dikenal. Rapi, tidak tanda-tanda safar. Tapi Nabi Ibrahim nggak kenal. Kalau orang-orang sekitar situ kenal Nabi Ibrahim, ini nggak dikenal. Qaumun munkarun. Orang yang tidak dikenal, tamu itu nggak dikenal. Tapi para nabi, akhlaknya adalah jika mendapatkan tamu, apa yang dilakukan? Nah, di ayat berikutnya, di ayat ke-26-nya. Faragha ilayya ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim kemudian segera keluar, menemui keluarganya untuk menyembelih seekor anak sapi yang masih muda, yang gemuk, ijlin samin. Kalau sekarang itu sapi yang paling enak apa, Pak? Wagyu. Bukan sapi lokal, bukan Wagyu ya, Pak ya. Wow, harganya 4 kali lipat dari harga daging lokal. Empuk, ini sapi muda, lalu sapi itu dipanggang, dihidangkan. Bapak tamu lagi lapar dihidangkan. Kalau sekarang steak barangkali ya, Pak ya. Steak Wagyu, kira-kira mau makan apa enggak? Bapak Ibu lagi lapar disediakan itu gimana? Oh, lahap. Maka setelah selesai matang, kemudian apa? Saat itu kemudian dihidangkan. Saat dihidangkan kemudian apa? Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Hidangan itu dihidangkan kepada tamu-tamunya. Tamunya nggak mau makan. Maka Ibrahim heran kan? Mengapa kamu tidak mau makan? Ala ta'kulun. Apa? Kenapa kamu tidak mau makan? Maka ketika tamunya nggak mau makan, di situ sadar ini bukan tamu biasa. Maka fa'aujasa minhum khifat. Nabi Ibrahim merasa takut akan tamu-tamu itu. Qalu, maka tamunya berkata, la takhaf, jangan takut. La takhaf, jangan takut. Fabasyaruhu bihulamin alim. Kalau Ismail tadi hulam apa? Halim. Kalau ini apa bedanya alim dengan halim? Halim itu santun, sabar, pinter, taat. Kalau alim, cerdas. Siapa Ishak? Anaknya Ibrahim. Siapa anaknya Ishak? Yakub. Siapa Yakub? Israel. Maka itulah Bani Israel itu dari keturunannya Ishak. Ishak itu apa tadi? Cerdas. Maka di dunia ini siapa manusia paling cerdas? Bani Israel. Tapi kecerdasannya keblinger. Bukan dipakai mentaati Allah, dipakai untuk memaksiati
Kalau Nabi Muhammad tidak cerdas secerdas ilmu dunia mereka, tapi dalam urusan agama nggak ada yang bisa menandingi. Tapi Nabi Muhammad adalah orang yang santun. Kelembutan akhlaknya luar biasa. Kelembutannya luar biasa. Maka nabi-nabi dari keturunan Ishak itu pinter-pinter, cerdas-cerdas, dan tegas-tegas. Musa kayak apa coba? Oh, garang Musa itu, tegas. Inilah dia, Allah telah kabarkan kamu akan dapat anak yang sangat cerdas, anak yang sangat pinter, namanya Ishak. Sarah dengar nggak dari kamarnya? Dengar. Kira-kira senang atau marah? Ishak bilang senang. Sudah 90 tahun bagaimana punya anak? Sedih, marah, nangis, teriak. Jangan-jangan di sana lagi nanti yang punya anak. Hajar kan? Maka apa yang terjadi ketika itu? Coba perhatikan ayat 28-nya. Fa'aujasa minhum khifatan qalu la takhaf. Apa? Ayat berikutnya tadi. Fa'aqbalatim ra'atahu sarratin. Ayat ke-29-nya. Maka kemudian istrinya yaitu Sarah datang dari kamarnya lalu memekik dan tercengang. Kemudian apa? Fasokat wajhaha. Dia menepuk wajahnya. Apa maksudnya? Lalu dikatakan apa? Waqalat ajuzun aqim. Bagaimana aku bisa punya anak? Aku ini perempuan tua yang mandul. Gimana aku punya anak? Gak mungkin aku punya anak. Dia tidak percaya. Dikiranya yang punya anak hajar lagi. Jadi ada rasa kecewa, ada rasa. Maka apa kata para malaikat? Qalu kadzalika qala rabbuk. Demikianlah Rabbmu telah berfirman, wahai Sarah, innahu huwal hakimul alim. Allah itu zat yang maha bijaksana dan yang maha mengetahui. Engkau akan punya anak. Seneng apa enggak Sarah? Subhanallah. Saudara kalian, proses kesabaran Nabi Ibrahim itu berapa tahun sampai punya anak yang kedua? Berpuluh tahun. Berapa jarak usianya Ismail dengan Ishak kira-kira? Sekitar 14 sampai 15 tahun. Ismail sudah dewasa, baru pulang, kemudian dapatlah anak Ishak. Inilah buah kesabaran. Maaf, mari Bapak Ibu. Apa yang bisa petik dari kisah ini? Dari ayat-ayat yang kita uraikan tadi. Kesabaran. Ingat tadi, surat 46 ayat 35. Disuruh apa kita oleh Allah? Wasbir kama sobaro ulul asmi. Maka bersabarlah kita seperti para ulul azmi, para nabi-nabi, rasul-rasul pilihan. Meskipun gak mungkin kita akan sabar beliau, tapi mari kita contoh kesabaran. Sabar dalam hal apa tadi Bu? Surat 76 ayat 24. Dalam menjalankan ketetapan Allah. Sabar ketika menjalankan perintah, sabar ketika meninggalkan larangan, sabar ketika mengikuti aturan syariat. Dan dari peristiwa penyembelihan, ada teladan yang harus kita ambil petik hikmahnya. Apa itu? Nyembelih juga kita. Tapi bukan kayak Ibro. Yang kita sembelih apa Bu? Pak? Hawa nafsu, sebagian harta kita. Yaitu apa? Nyembelih kur. Kapan Allah syariatkan itu? Setiap bulan Zulhijjah di tanggal 10. Maka Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma min amalus salih ahabba ilallah min hadhil ayyamul ashr. Tidak ada satu amal-amal dari amal-amal soleh di hari-hari ini yang lebih dicintai Allah dibandingkan amal yang dilakukan di 10 hari ini. Yaitu ayyamul ashr awal Dzulhijjah. 10 hari pertama Dzulhijjah. Nggak ada yang bisa mengalahkan amal yang dicintai oleh Allah. Hadis ini sahih dari Abdullah bin Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas, dan hadis ini sumbernya riwayat Imam Bukhari. Qalu, para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah.
Apakah lebih baik tetap ini dibandingkan jihad fisabilillah ya Rasulullah? Walal jihadu fisabilillah. Ya, lebih baik 10 hari ini dibandingkan jihad fisabilillah. Illa kecuali rajulun, seorang laki-laki, kharaja min baitihi, keluar dari rumahnya, in nafsihi wa malihi, lalu membawa jiwanya dengan hartanya, summa la yarji bi syai'in min dzalik, kemudian dia pulang ke rumah tapi nggak bawa apa-apa. Apa maksudnya? Mati di medan perang. Ini satu-satunya amal yang bisa mengalahkan amalan utama sepanjang 10 awal Dzulhijjah. Puncak dari 10 awal Dzulhijjah itu berarti di mana? 10 Dzulhijjah. Bagi orang haji, apa itu yang dilaksanakan? Enggak, Arafah tanggal 9. Baru selesai wukuf di Arafah, menuju Musdalifah, mabit, besoknya menuju Mina, lempar jumroh sebagai penyempurna ibadah haji. Begitu lempar jumroh disuruh apa? Nyembelih. Maka wajib orang haji nyembelih kurban. Wajib hukumnya. Sebagaimana Ibrahim telah manasik nyembelih, yang pada akhirnya kurbannya kambing. Pertanyaan, apakah orang-orang yang tidak berhaji wajib nyembelih kurban? Wajib apa tidak? Surat 108. Inna a'toinakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Perintah bukan itu? Fasalli, maka salatlah, li rabbika, untuk Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Perintah bukan Bapak Ibu? Lihat lagi surat 22 ayat 34. Kurban perintah bukan? Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkurus mallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Apa hukumnya kurban Bapak Ibu berdasarkan ayat ini? Kita umat bukan? Umatnya siapa? Rasulullah SAW. Sudah disyariatkan bukan? Itu siapa yang mensyariatkan? Allah. Ayatnya kan dari Allah ini. Walikulli ummatin ja'alna mansaka. Bagi tiap-tiap umat sudah kami syariatkan menyembelih kurban. Sejak contoh dari Nabi Ibrahim, seluruh nabi-nabi diperintah kurban. Dan kita umat Nabi Muhammad pun diperintah kurban. Ini syariat. Tentang kayak apa kurbannya mereka dulu, wallahu alam. Kita sekarang umatnya Nabi Muhammad sembelih kurban. Untuk apa kita nyembelih kurban itu? Liyadhkurus mallah ala ma razaqahum min bahimatil anam. Agar kamu bersyukur terhadap Allah atas rizki yang Allah berikan kepada kamu, kepada kita, kepada mereka semua umat Islam. Umatnya Nabi Muhammad atas binatang ternak. Coba Bapak Ibu, kalau nggak ada binatang ternak, kita bisa minum susu nggak? Kita bisa makan daging nggak? Subhanallah. Bukankah manfaat binatang ternak begitu banyak? Dulu di zaman Rasul jadi apa binatang ternak? Tunggangan. Dulu ketika kita masih kecil, tunggangan kita apa? Yang nggak punya mobil. Kuda, kerbau, sapi. Yang untuk membajak sawah apa? Kerbau, sapi. Sebelum ada mesin kan itu. Tapi sekarang tenaga binatang nggak kita butuhkan. Tapi kan daging dan susunya. Dan betapa banyak yang kita bisa ambil manfaatnya. Kotorannya aja bermanfaat loh binatang ternak itu. Kalau bukan binatang ternak, nggak bisa kotorannya dipakai untuk pupuk. Hanya binatang ternak. Sebab binatang ternak makanannya cuman rumput-rumputan, daun-daunan. Nggak ada yang lain. Maka pasti bersih jadi pupuk. Manfaatnya banyak apa enggak? Maka Allah katakan di ujung ayatnya. Fa ilahukum ilahu wahid. Falahu aslimu. Ilahmu yang berhak kamu ibadahi hanya Allah yang satu. Ahad, ehad, tunggal. Hendaklah kepadanya kamu apa? Aslimu apa artinya tadi? Berserah diri. Tunduk dan patuh. Tadi Nabi Ibrahim disuruh kurban, nurut apa enggak? Kenapa? Karena aslama. Maka siapa yang dapat kabar gembira oleh Allah? Orang yang disuruh kurban nurut. Tuh ujung ayatnya apa? Wabasyiril muhbitin.
Sampaikan kabar gembira kepada orang yang tunduk dan patuh. Disuruh korban, nurut kayak Ibrahim. Kita bukan nyembelih anak, nyembelih kambing, sapi, terserah. Jadi maaf, dengan ayat ini, Bapak Ibu, apa hukum kurban? Tetapi kaidah mengatakan, pasti akan ada keterangan dalam hikmah, dalam hadis. Kalau kewajiban itu terkait harta, wajibnya mutlak atau bagi yang mampu. Haji wajib apa enggak? Mutlak atau bagi yang mampu? Kenapa bagi yang mampu? Karena haji berkaitan dengan harta. Ibu zakat, bapak zakat, wajib apa enggak? Mutlak atau bagi yang mampu? Karena zakat terkait dengan harta. Sekarang kurban, wajib apa enggak? Mutlak atau bagi yang mampu? Karena kurban adalah dengan maka Allah turunkan hadis melalui Nabi SAW. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Hakim. Ibnu Hibban dan Hakim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudhhi." Barang siapa yang baginya memiliki sa'ah, kelapangan rizki, falam yudhhi, tapi enggak mau nyembelih kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Itu kira-kira apa? Kalau Rasul ngomong seperti itu apa nih kira? Sindiran, peringatan, celaan, atau pembiaran? Ya bisa empat-empatnya tergantung kita. Atau isyarat. Semoga cuma isyarat. Kalau isyarat langsung kita laksanakan. Kalau celaan udah tahu punya duit nggak mau kurban. Nah, itu hadis sahih tadi riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Hakim. Mangkana lahu sa'atun falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan rizki tidak mau nyembelih kurban, jangan deketi tempat sholat kami. Maksudnya apa? Gak usah sholat deh ke sini sana. Kayak diusir oleh Rasul. Ibu bapak, kira-kira kita pengen diusir oleh Rasul atau dipanggil menuju Telaga Kausar? Ayo, jangan pernah mengatakan, saya tahun kemarin udah kurban, tahun-tahun ini enggak dulu deh. Kenapa? Jeng tahu enggak, Jeng? Anak saya yang SMA masuk kuliah 100 juta loh. Yang masuk SMA 20 juta. SMP aja 10 juta. TK aja sekarang 5 juta. Duit saya udah keluar banyak. Di tabungan nolnya masih berderet, korban enggak korban. Kebangetan orang kayak gitu. Berarti tidak meneladani kesabaran Nabiullah Ibrahim dalam ketaatan, dalam berserah diri. Maka kurban. Nah, ada satu kaidah. Mungkin saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mendengar. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Dari Ummu Salamah. Idza ra'aitu hilalidzil hijjah. Apabila kamu sudah melihat hilal Dzulhijjah. Apa itu hilal Dzulhijjah? Tanggal 1, insya Allah ini tanggal 29, tanggal 28. Besok tanggal 29. Kalau nanti hilal sudah kelihatan besok, ya berarti besok maghrib sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Tapi kalau hilal belum kelihatan, berarti Zulhijjahnya mundur. Hari Senin sudah baru akhirnya jadi tanggal 30 Zulqa'dah. Seninnya, Selasanya baru tanggal 1. Bagaimana caranya supaya ibu hati-hati? Mulai besok malam, katakanlah mungkin baru tanggal 30 Zulqa'dah, tapi khawatir memang sudah 1 Zulhijjah. Ada anjuran, jika Anda sudah melihat tanggal 1 Zulhijjah, fa'arada an ubhiyya, kamu sudah punya niat nyembelih kurban, bagi yang niat nyembelih kurban, falla yumsik al-tharihi wa asarihi, jangan mengganggu kukunya dan bulu dan rambutnya. Maksudnya jangan kamu potong kukumu, jangan kamu potong rambutmu. Apapun bentuk rambutnya, yang laki-laki cukur kumis jangan. Cabut bulu ketiak enggak boleh sama saya. Maaf, bulu kemaluan enggak boleh, cukur rambut enggak boleh. Ini termasuk jangan. Cuman bedanya kalau orang sedang berhaji melanggar, jangan, gatel gue, sengaja damnya 1 kambing.
Kalau tidak satu kambing, sodakoh kepada 6 orang miskin. Tiap orang miskin setengah sok. Kalau nggak mampu, puasa 3 hari sebagai dam. Pelanggaran. Tapi kalau orang kurban, kemudian kok mencukur rambut, tidak ada dam, tidak ada dosa. Hanya sembelihannya kurang sempurna. Tidak ada yang mengharamkan. Cuma alangkah baiknya, ini kemaslahatan, ini mustahab, ini lebih disukai. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya niat kurban, begitu masuk tanggal 1 Zulhijjah, berarti kemungkinannya bisa besok maghrib atau Senin maghrib, maka itu sudah tanggal 1 Zulhijjah. Apabila telah masuk Zulhijjah, bapak-bapak, ibu-ibu sudah niat kurban, yang niat kurban, bukan yang di atas namakan. Contoh, Bapak kepala rumah tangga, saya berkurban, ya Allah, saya kurban untuk seluruh keluarga saya. Berarti istri masuk, anak masuk. Siapa yang nggak boleh potong rambut dan cukurin kuku? Bapak yang punya niat. Yang disertakan tidak. Tapi kalau ibu punya harta hadiah dari suami, pun ingin kurban. Ibu punya harta hadiah dari anak, pun ingin kurban. Berarti siapa yang niat kurban? Ibu. Niatkan kurban jangan untuk ibu seorang, untuk keluarga juga. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah. Ketika Rasulullah SAW menyembelih kurban, beliau mengucapkan doa, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, terimalah ini kurban dari Muhammad wa ali Muhammad. Dan ini kurban untuk keluarga. Bahkan Rasul pernah pula berdoa dengan wa min ummati Muhammad, dan ini kurban untuk umatku, umat Muhammad. Maknanya setiap umat Nabi Muhammad yang tidak mampu kurban dimaafkan. Karena tapi siapa yang mampu berkurban. Sama ibu juga demikian. Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah ini kurban dariku, wa ali, dan ini kurban untuk keluargaku. Silakan. Pakai bahasa Indonesia, enggak apa-apa. Tapi yang nyembeli panitia, ngomong, Pak Panitia, saya kurban untuk dan untukku dan untuk keluarga. Beres sudah. Disebut nggak, bapakku namanya Fulan, nggak usah. Allah tahu keluarga ibu siapa, keluarga kita siapa. Isi kita siapa, suami Anda siapa, orang tua kita, nggak usah disebut namanya. Nih, satu kambing, namanya 10 berderet, binnya disebutin semua. Ribet mau nyembelihnya. Cukup Allahumma taqabbal fulan wa ali fulan. Karena yang nyembeli kan panitia kan, kecuali kita nyembeli sendiri atau kita hadir di sana. Bismillah Allahumma taqabbal minni. Ya Allah, terimalah ini kurban dariku wa ali, dan ini kurban untuk keluargaku. Bismillah Pak, tolong. Bismillah wallahu akbar, sembelih, beres. Ini kaidah tentang hewan kurban. Dan yang berkurban boleh mengambil sebagian, jangan banyak-banyak. Karena Allah katakan di surat 22 ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Coba lihat di ujung ayatnya. Apa? Surat 22 ayat 28. Fakulu minha, maka binatang kurbanmu kamu boleh memakan sebagian darinya. Yang lainnya dikemanakan? Wa atimul ba'isal fakir. Yang lainnya serahkan saja dagingnya untuk orang yang sengsara lagi fakir. Boleh nggak kalau saya nggak ngambil? Subhanallah, is the best. Bagi semuanya. Rasul pernah suatu ketika hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqwama butnihi. Aku diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus seluruh hewan-hewan kurban beliau. Mengurus di sini. Berarti dari nyembeli, dari motong-motong, dari bagi-bagi. Wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha 'alal masaqin. Aku diperintahkan membagi seluruh binatang kurban itu, dagingnya, kulitnya, semua pakaiannya, diberikan semua kepada orang-orang fakir miskin. La jazaratiha minha syai'in.
Dan aku tidak boleh untuk memberi upah dari binatang kurban itu sedikit pun. Untuk siapa? Untuk yang nyembelih, untuk panitia. Panitia nggak boleh upahnya ngambil daging kurban. Lalu dari mana upahnya itu? Dari duit sendiri. Anda korban nih kambing, nih Pak ongkosnya 100.000. Enggak Bu, di sini ongkosnya 150. Nih ongkosnya jangan. Udah kurban dimintain ongkos juga, jangan. Untuk apa? Kesempurnaan kurban kita. Ingat, Nabiullah Ibrahim, anak yang disembelih. Kita cuma diminta sebagian. Katakanlah Anda mempunyai sapi, silahkan sapi bersyarikat. Boleh, karena sapi bersyarikat boleh 7 orang. Sebagaimana onta bersyarikat 7 orang. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Mohon maaf saya tidak membuka sesi tanya jawab karena waktunya sudah lalu. Semoga uraian yang tadi diuraikan semuanya sudah cukup jelas. Inti daripada uraian adalah kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang-orang yang sabar. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang sabar. Rabbij'alni minas sabirin. Jadikan aku termasuk orang yang sabar. Semoga kita sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar dalam mengikuti syariat, aturan, hukum, ketetapan, dan jangan lupa sabar dalam menghadapi musibah seberat apapun, seringan apapun, sampai semuanya yakini bahwa ini ketetapan Allah. Dan teladan yang betul kita petik di bulan ini, di bulan Zulhijjah nanti adalah berkurban bagi yang mampu. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita pada pagi hari ini semoga membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan, kita manusia yang penuh kekhilafan, semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.